ya. Yang kedua, berbagai lampu ya, karena ada yang membuang sisa-sisa ayam yang bisa di pasar. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat happy weekend. Sekarang hari Minggu di Kota Padang, cerah. Dan untuk kegiatan pagi ini kita ada jadwal untuk menjadi narasumber di salah satu instansi pemerintah. Ya, apa itu? BKSDA Sumbar. Kita akan mempresentasikan yang adalah beberapa kasus yang sudah terjadi di Sumatera Barat sendiri, yaitu konflik antara satwa liar dengan manusia. Oke, gimana saya sedikit pertama di instansi, tapi kalau di sekolah sih udah sering banget. Jadi kita akan meluncur ke lokasi, yaitu bertempat di salah satu hotel di Kota Padang. Dan pagi ini kita harus semangat, dan nanti kita akan lanjut ke gathering. Jadi ikutin terus The King Official. Sampai kita langsung ke ruangan. Semangat pagi, dan kita memulai aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari terakhir ya, hari ketiga. Sumber kita pada hari ini adalah Pak Dano ya, dari komunitas digital reptil Padang. Nah, Ustaz itu akan membawakan materi tentang perilaku dan penanganan konflik satwa liar jenis reptil. Nah, biasanya kita menangani penelitian itu kan buaya, dan terkadang kita juga mengevakuasi atau merilis ular ya, dan kita selalu dibantu oleh teman-teman kita dari komunitas digital reptil. Baik, tanpa perpanjang mukadimah, kita serahkan aja ke Mas Kani ya, karena udah telat kita dari rencana
membina komunitas reptil amfibi Padang. Kenapa saya bikin komunitas reptil amfibi ya? Karena untuk buaya pun juga termasuk keluarga amfibi, tapi termasuk di keluarga reptil juga. Hidupnya ada di luar. Jadi terima kasih kepada Bang Hamzah, terima kasih kepada BKS Jaya Sumbar, terima kasih buat bapak-bapak, teman-teman yang sudah di lapangan yang pernah bersama Danu. Kita langsung ke slide. Perkenalkan, di sini satwa yang sering kita temukan di lapangan yaitu buaya muara atau Cloparylus porosus. Jadi ini adalah salah satu spesies buaya terbesar di dunia. Mereka bisa mencapai 6-7 meter ketika di habitat yang benar-benar kaya akan pakan atau kaya akan yang membantu mereka untuk tumbuh besar atau dari kedalaman atau dari kedalaman airnya. Mereka sering ditemukan juga di Mentawai, dan itu adalah sebenarnya mereka migrasi, jadi mereka masih bisa tahan hidup di tengah laut untuk menyeberang antar pulau. Itu masih sanggup untuk buaya muara dewasa berukuran 3 meter sampai 3,5 meter. Jadi mereka akan berkembang biak di sana. Untuk klasifikasinya bisa dilihat di sini: kerajaan Animalia, filumnya Chordata, kelas Reptilia, dan ordo family itu Cloparylus porosus. Siamensis atau Nova Guinea. Jadi dia jenis buaya muara tapi tidak bisa tumbuh besar. Jadi di Indonesia sendiri ada 3 jenis yang setahu Danu manusia. Itu sebenarnya poin dari kenapa dan ada apa gitu. Di poin kedua ada pasti fisik, mereka memiliki tubuh yang ramping dan kuat, ekor yang berotot dan rahang yang kuat dengan gigi yang sangat tajam tapi jarang itu mereka mempunyai space antara gigi depan dengan belakang. Jadi kayak bersilang zigzag antara atas dan bawah. Jadi predator gigi jarang biasanya teman-teman bilang teman-teman itu. Dan faktor perubahan perilaku itu ya seperti yang kita bilang, yang kita lihat konflik belakangan ini. Ada kemarin dan bersama Bang Hendra juga pernah ke sana sama Pak Hamzah sama Pak Zulmi itu di Bungus ya. Bungus. Misalnya ada buaya muara yang sangat unik yang saya dan pernah lihat. Ketika dilemparkan plastik hitam, mereka akan mengejar. Tapi ketika dilemparkan plastik putih, biru, merah, dia tidak mengejar. Dan seakan-akan itu mereka bisa dipanggil. Dan yang paling serunya, mereka menganggap itu adalah ketua mereka. Jadi mereka memanggil Pak Wo di sana. Jadi di sana pas waktu kita pernah konflik ada sedikit berseberangan dengan beberapa masyarakat di sana. Ada yang satu tidak boleh ditangkap, ada yang satu pihak yang boleh menangkap atau harus ditangkap. Dan itu didasari oleh kebiasaan manusia memberikan makanan, seperti memberikan makanan atau membuang sampah sembarangan. Itu bisa jadi terjadi sangat gampang untuk merubah perilaku dari buaya muara tersebut. Siklus hidup buaya muara tersebut ada telur, menetas, dan pertumbuhan. Dan telur di sini adalah betina bertelur di sarang yang dibuat di dalam pasir atau di atas tanah. Dan tidak juga yang kita pernah lihat juga mereka memanfaatkan daun-daun kering atau ranting-ranting kering untuk membuat bumbunan. Bumbunan ini seperti tumpukan sarang. Dan mereka bisa mengatur kelembapan kering untuk supaya telur mereka ini menetas, dan mereka bisa memantau ketinggian dari tepi perairan ketika pasang. Untuk edukasi dan beberapa foto itu teman-teman bisa cek nanti di YouTube Danu official, dan kita ada beberapa video juga atau dokumen untuk evakuasi buaya dan lainnya di sana. Jenis ular
yang dilindungi. Tapi yang kita sangat tahu ada beberapa jenis ular yang sangat langka, yang sangat jarang ditemukan lagi, dan mungkin hampir dibilang hampir punah. Ada beberapa jenis yang endemik Sumatera Barat sendiri, yaitu ada Varias sumatranus, dia termasuk jenis golongan viper yang mereka itu hanya ditemukan di tengah hutan Bukit Barisan. Itu yang saya pernah coba lihat. Kita kehilangan habitat, perusahaan habitat akibat pembangunan, ya penyebaran pembukaan lahan dan lain-lain, deportasi, dan mengancam keberadaan ular. Yang kedua ada perburuan dan perdagangan. Sekarang mereka sudah masuk ke hewan eksotik yang untuk dipelihara. Jadi pemburuan semakin meningkat dan perdagangan semakin meningkat. Dan di beberapa rehabilitasi ini, teman-teman Damkar Kota Padang juga menyerahkan semua ular konflik itu ke toko Danu atau ke rumah Danu itu untuk melakukan rehabilitasi. Jadi biasanya sekali seminggu Danu minta bantu sama teman-teman BPSDA yang khususnya pada ini kita sering melepas biarkan ular-ular ke habitat. Dan ketika ada konflik, masyarakat pasti akan langsung tahu jenis ular yang berbisa dan tidak, kita akan selalu edukasi. Dan untuk di sosial media biasanya kita juga langsung ada penanganan konflik, kita langsung share. Dan untuk jenis ular yang berbisa atau tidak berbisa kita tetap share. Kesimpulan dan ajakan aksi. Ular adalah makhluk yang penting dan perlu dilindungi. Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang ular serta berperan aktif dalam upaya konservasi ular. Pak Danu, nama saya Andrews Fernando dari SKW 3 Sijunjung. Jadi bertanya Pak terkait penanganan buaya ini, kalau dia tuh udah selesai kita tutup matanya dan ikat mulutnya tuh, terus kakinya ke belakang tuh, itu udah pasti tidak nembas ekornya itu atau gimana Pak? Soalnya masih gimana ya, walaupun udah bisa masih takut-takut juga sebenarnya Pak untuk apa namanya kibasan ekornya itu Pak, karena lumayan pedih juga. Nah sama satu lagi Pak, untuk jenis sanca sama piton tuh Pak yang udah besar itu, kalau misalnya memang ngelilit itu kalau dipatahkan ekornya itu memang udah lemas dia. Soalnya tidak berani coba Pak, tapi cerita orang gitu. Jadi mohon kepastian Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak semua, saya Taufik Hidayat dari SKW 1. Untuk pertanyaan saya itu ada 3 Pak. Yang pertama itu mungkin ini dari kasus penangkapan buaya dari Bangis yang pernah saya lakukan Pak. Nah, waktu ketika kegiatan itu sebenarnya kami tidak ada persiapan atau alat-alat yang kami bawa. Jadi karena ada tekanan dari masyarakat untuk penangkapan buaya, jadi waktu itu kami hanya mengandalkan tutorial YouTube dan alat-alat seadanya. Kami juga hanya memakai paralon dan tali tambang untuk mengikat kerbau itu Pak. Dan alhamdulillah kami dapat menangkap 2 ekor buaya, walaupun masyarakat ingin menangkap semua buaya itu juga masalah disuruh menangkap. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah ada alat yang dapat kita gunakan? Ini mungkin untuk ukuran buaya kurang dari 3 meter Pak. Kalau lebih dari 3 meter mungkin nggak bisa pakai alat untuk menjerat. Jadi waktu itu kami cuma pakai paralon plastik yang warna putih yang kita kerbau untuk menjerat bagian moncong ke depan. Nah itu saya menanyakan terkait alat. Yang kedua itu ada juga di muara air Bangis itu buaya yang berukuran lebih dari 3,5 meter. Itu sering bolak-balik ke, kan kebetulan itu pasar Pak. Pasar dan di situ banyak yang jual ayam potong. Nah mereka tuh sering ngasih ayam makanan atau sisa-sisa dari potongan ayam itu kepada buaya itu Pak. Dia tiap hari balik ke situ. Nah apakah nanti ada perubahan perilaku ketika hal-hal yang biasa dilakukan masyarakat di situ tidak dilakukan lagi? Apakah dia akan menyerang atau bagaimana? Nah yang ketiga, pertanyaan saya terkait penangkaran Pak. Kami juga ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Walaupun katanya buaya itu adalah spesies yang dilindungi, cuma masyarakat merasa buaya di sana itu sudah overpopulasi dan ingin mengusulkan penangkaran. Kami cuma membalasnya nanti kami jelaskan untuk setidaknya kami akan mengusulkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Salah satunya rencana itu dengan
menanggapi pertanyaan dari Pak Nove untuk kenapa ada beberapa kasus yang buaya muara ini harus ditangkap dan ada yang tidak ditangkap. Nah, kita di sini bisa melihat dari beberapa keadaan. Apakah yang seperti di Diku yang kita lihat sama-sama itu karena banjir ya Pak, karena banjir buat lapangan di belakang itu terendam air dan tentu tidak tahu itu dari sungai buaya itu naik dan di belakang itu tidak ada pagar untuk membatasi sekolah dasar tersebut dengan lapangan di belakang tersebut. Jadi itu kalau bagi kami yang di Tiku, yang di SD itu mungkin rasanya harus kita evakuasi. Tapi bedanya lagi dengan ketika buaya muara ini sering muncul atau sering memperlihatkan diri di habitat mereka, atau dalam artinya di dalam keadaan perairan yang sangat dalam, sungai yang dalam. Mereka hanya muncul dan tidak terlalu bermain atau berkontak ke pemukiman masyarakat. Ya biasanya kita tidak begitu dilakukan upaya penangkapan, dievakuasi. Jadi kita sama-sama tahu kita harus berupaya untuk menutup matanya dulu untuk melakukan penangkapan, baru nanti kita bisa untuk evakuasi seperti menjerat bagian rahang atas, atau kita jerat dulu baru kita tutup untuk bagian mata dari satwa tersebut. Jadi untuk menenangkan buaya tersebut, nah kita berupaya untuk menangkap bagian kepala itu dengan upaya ada tali satu yang membantu. Mungkin kita akan perlu tenaga beberapa orang. Jadi kita bisa lihat ketika buaya itu 2,5 meter, kita bisa memperkirakan berapa beratnya dan kita harus mengimbangi itu karena untuk mengurangi gerakan. Biasanya kalau sama teman-teman BKSDA sama Pak Zulmi kita sampai 4-5 orang ya Pak untuk mengimpit bagian tubuh buaya tersebut. Itu pun masih sangat kuat. Jadi biasanya kita impit itu di pergelangan leher atau di bagian belakang kepala dengan serentak untuk menekan bagian rahang atasnya untuk biar tidak terlalu menganga, dan ada beberapa orang di bagian tengah tubuh dan di bagian pangkal ekor. Jadi 4 orang biasanya, 3-4 orang. Jadi itu harus serentak dilakukan untuk menenangkan buaya tersebut. Ketika mereka sudah terimpit, gerakan mereka berkurang, kita langsung segera mengangkat bagian tangan agar tidak ada gerakan yang lebih leluasa dari buaya tersebut untuk meloloskan diri. Nah itu teknis biasanya di lapangan. Karena kita dan juga pernah merasakan yang sangat berbeda juga nih. Setiap jenis buaya yang ada di Sumatera Barat, dari mulai Painan, Pariaman, Kota Padang, dan sampai Pasaman. Dan itu sangat kuat di Pasaman, Bang Hendra juga mungkin sudah tahu. Mereka lebih berotot karena mereka biasa memangsa mamalia yang hidup. Jadi dari makanan kita bisa tahu ketika buaya itu sedikit, biarkan mereka kecil tapi berotot, ya mereka sering memakan mamalia ya, seperti musang atau berang-berang yang banyak habitatnya di tepi perairan, atau anak monyet yang jatuh atau burung. Beda dengan buaya yang suka memakan ikan, beda dengan buaya yang suka memakan sisa-sisa dari limbah dari pasar tersebut, karena kekuatan mereka di sana. Nah itu yang banyak kita temukan. Setiap ada buaya dari Pasaman itu pasti kuat, pasti lebih strong. Itu juga kita pernah temukan di lapangan. Meskipun mereka kecil ya, gerakan mereka cukup agresif. Dari agresifnya juga sangat beda. Mereka juga tahu. Apalagi Pak Uda? Ya, yang bagian temperature, apakah ini sudah memastikan tadi? Apakah setelah ditutup matanya otomatis
untuk Pak Adi. kibasan. Ya untuk Pak Adi, ya untuk kibasan yang lalu pernah alami, yang saya bilang tadi, kita harus melakukan serentak. Ada beberapa orang untuk mengamankan bagian ekor. Untuk di bagian tengah itu mengamankan kaki belakang atau memegang langsung kaki belakang diangkat. Jadi setelah diimpit itu langsung diangkat kakinya. Karena apa? Ketika kita mengimpit tapi kaki masih bercecah ke tanah, gerakan mereka akan sangat liar dan sangat tidak terkontrol. Biasanya kita bisa terbang atau jatuh. Nah, dan juga pernah alami juga